silahkan duduk dulu. Perkenalkan diri dulu, siapa kalau boleh tahu? Nama saya Purwida. Boleh saya panggil Mbak atau Kakak enaknya? Panggil Mbak aja deh, Bu. Oke, baik. Mari diminum dulu. Makasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Azahra Yudriani. Saya konselor pada hari ini. Apakah Anda pernah konseling sebelumnya? Belum sih, Bu. Ini pertama kalinya saya konseling. Oke, sebelum konseling hari ini kita mulai, izinkan saya untuk memberi penjelasan terkait dengan konseling ya. Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini, konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut, konseli dapat bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Selanjutnya ada tujuannya. Tujuannya yang pertama, membangun individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan, tuntutan positif, kemampuan dasar, bakat, latar belakang pendidikan, dan status ekonomi. Yang kedua, konseling membuat seseorang mengenali dirinya sendiri dengan memberi informasi kepada individu lain tentang dirinya, potensinya, kemungkinannya, pemanfaatan pengetahuan sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu memberi kebebasan individu untuk membuat keputusan sendiri. Yang keempat, hidup individu akan lebih efektif, efisien, dan sistematis dalam memilih alternatif pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu membantu individu menghapus atau menghilangkan tingkah laku maladaptif atau masalah menjadi tingkah laku baru yaitu tingkah laku adaptif. Selanjutnya ada asas-asas konseling. Di antaranya yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana konselor menjaga kerahasiaan dari individu yang sebagai pasien bimbingan konseling. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu klien mengalami masalah secara sukarela dan membawa konselor kepada masalah yang dihadapi. Selanjutnya, asas keterbukaan, tidak hanya sikap menerima saran, melainkan juga bersedia membuka diri untuk penyuluhan tersebut, baik dari pihak konselor maupun klien. Selanjutnya ada asas keinginan. Selanjutnya ada asas kegiatan. Diharapkan klien dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan layanan bimbingan konseling. Konselor mendorong dan memotivasi klien untuk aktif. Selanjutnya ada asas kemandirian. Diharapkan dengan konseling ini individu menjadi mandiri dengan mengenal dirinya sendiri dan lingkungan. Selanjutnya ada asas kekinian. Pembahasan yang dilakukan membahas mengenai permasalahan klien pada masa sekarang yang dia alami. Dan yang terakhir ada asas keterpaduan. Kerjasama antara konselor dan klien yang saling menunjang, harmonis, dan terpadukan.
Konseling juga memiliki beberapa kontrak. Kontrak perilaku adalah suatu perjanjian oleh dua orang atau lebih antara konselor dan konseli untuk menetapkan perilaku tertentu yang realistik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan memberikan penguatan atau reinforcement dan reward ketika konseling melakukan perilaku baik sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, sehingga konseli akan cenderung mengulangi perilaku positif tersebut. Kontrak perilaku dibuat secara bebas dan terbuka agar konseli dapat memahami tujuan dengan baik. Kontrak perilaku dapat digunakan untuk mengajarkan perilaku baru, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan, atau meningkatkan perilaku yang diharapkan. Apakah bisa dipahami, Mbak April? Atau ada yang ingin ditanyakan? Baik Bu, saya sudah paham. Baik, mari kita mulai. Bolehkah Mbak ceritakan permasalahan apa yang Mbak alami saat ini? Tapi sebelumnya saya takut masalah saya diketahui banyak orang Bu. Mbak tidak perlu khawatir. Di sini saya akan menjaga kerahasiaan Mbak, sebab proses konseling memiliki teknik-teknik, kode etik, serta azas-azas yang harus dijaga dan dikuasai oleh seorang konselor. Nah, salah satu azasnya itu adalah azas kerahasiaan. Jadi Mbak tidak perlu takut masalah yang Mbak alami terbongkar atau diketahui oleh orang lain. Ya syukurlah kalau begitu Bu. Saya berharap agar masalah yang saya hadapi dapat menemukan jalan keluar terbaik. Ya, mudah-mudahan bisa cepat teratasi. Kalau begitu, dapatkah Mbak menceritakan kepada saya? Saya ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Mbak April. Begini Bu, saya terjebak dalam situasi yang membingungkan. Mengapa bisa begitu? Gimana ya Bu? Bisakah Mbak menceritakan lebih jelas? Iya Bu, begini. Saya lulus SMK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tapi Coba ceritakan lebih jelas lagi. Tidak apa-apa, ceritakan saja pelan-pelan. orang tua saya nyuruh saya ngambil jurusan keguruan. Sedangkan saya inginnya jurusan manajemen Bu. Sebenarnya saya sudah bilang sama orang tua saya kalau saya tidak suka jurusan keguruan. Tapi orang tua saya tetap memaksa saya Bu. Sehingga saya pun menuruti keinginan orang tua saya. Karena saya tidak mau mengecewakan orang tua saya takut nantinya saya tidak mampu dalam proses perkuliahan Bu. Saya bingung Bu. Berada di posisi Mbak saat ini pasti cukup sulit. Saya dapat memahami apa yang Mbak rasakan saat ini. Bisakah Mbak menjelaskan kenapa Mbak berpikiran bahwa Mbak tidak mampu dalam proses perkuliahan nantinya? Iya Bu. Jadi karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai keinginan saya. Saya takut saya tidak akan serius dalam belajar di kelas serta tidak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh dosen nantinya. Saya juga jadi kurang pede atau tidak mampu berbicara di depan kelas Bu. Bisakah Mbak ceritakan kenapa Mbak jadi
merasa kurang pede berbicara di kelas. Sebenarnya saya takut karena mungkin di satu sisi kurangnya pengetahuan saya tentang guruan. Terus di sisi lain perasaan tertekan karena harus masuk jurusan ini. Sepertinya Mbak bisa saja sangat menyukai jurusan keguruan ini jika Mbak benar-benar menekuninya. Tetapi di sisi lain, Mbak juga merasa kecewa. Benar. Iya Bu, benar. Sebenarnya saya bersikap seolah-olah saya tidak serius dalam belajar supaya orang tua saya dapat mengubah keinginannya dan menyuruh saya pindah jurusan ke jurusan yang saya inginkan. Tapi saya juga takut orang tua saya kecewa dengan saya, Bu. Itu berarti Mbak kesulitan dalam memilih jurusan yang Mbak inginkan dengan jurusan yang orang tua Mbak inginkan. Iya, Bu. Bagus, berarti Mbak April ini sudah bisa memahami masalah yang sedang dialami. Mungkin situasi ini tidak dapat saya ubah dan saya juga tidak mungkin menentang orang tua saya karena beliaulah yang merawat saya dari kecil sampai sekarang. Saya juga tidak bisa terus-terusan tidak serius dalam belajar. Saya harus menentukan pilihan karena saya sudah dewasa. Bagus, saya yakin Mbak bisa menentukan pilihan. Iya Bu, saya paham. Kita sudah berbicara banyak. Apa yang bisa Mbak April simpulkan dari pertemuan pertama kita hari ini? Jadi, saya harus menentukan pilihan saya. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya, Bu. Untuk itu saya lebih memilih orang tua saya meskipun saya harus kecewa, Bu. Rupanya Mbak sudah paham dengan apa yang akan Mbak lakukan. Mbak pasti bisa. Itu pilihan yang bagus sekali dan Mbak pasti bisa melakukannya. Alhamdulillah saya merasa lega, Bu. Kebingungan saya mulai berkurang. Jangan sungkan jika Mbak ada yang ingin kita bicarakan bersama. Datang saja menemui Ibu lagi. Baiklah kalau begitu.